potong nama brand aslinya itu, minyak kita ditipu. Negara jelas dirugikan ya. Kenapa sih para pejabat-pejabat kita itu pengennya bikin malaikat atid? Teman-teman semua, saya kembali mengulang nih. Ini kan kita mau episode ke-100. Silakan teman-teman sampaikan episode 100 tuh konsepnya seperti apa. Harus mengundang atau ingin mengundang narasumber apa, siapa gitu ya. Topiknya mau apa. Terus apakah ada set yang diinginkan gitu ya. Kalau saya pengennya sih ada Liverpoolnya. Karena kan udah hampir pasti juara nih, tapi kelihatannya ada kekuatan MU di studio ini yang menghalangi cita-cita saya itu tercapai. Bicara tentang cita-cita teman-teman, hidup di Indonesia itu memang banyak sekali tantangannya. Saya mulai memahami tagar kabur aja dulu, Indonesia gelap dan lain-lain. Kenapa saya mulai memahami itu? Ada minyak goreng diproduksi oleh pemerintah katanya untuk menanggulangi kelangkaan minyak goreng pada saat itu dikeluarkan. Bahkan namanya aja minyak kita. Ternyata brand minyak kita itu belum selesai, jadi terpotong. Nama brand aslinya itu minyak kita ditipu ya. Kenapa ditipu? Karena ternyata ini memang the power of emak-emak membongkar lagi sebuah kegiatan penipuan, menipu rakyat. Seluruh rakyat ditipu. 1000 liter atau 1000 ml atau 1 liter ternyata isinya hanya 350 ml, hanya 800. Sungguh menyedihkan bukan? Masalah minyak goreng aja kita ditipu rame-rame. Dan kemudian yang paling menyedihkan ada ketidakkompakan antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Bapak Budi, ya memang kagak ada yang ingat tuh namanya, dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Budi Santoso bilang ini minyak tidak lagi diproduksi, tidak ada lagi di pasaran, dan pelakunya sudah ditindak. Tapi kita nggak pernah dengar. Kita nggak pernah dengar ada pelaku ditindak. Masa begitu lagi dibohongin lagi sih? Sebetulnya sudah ada penindakan atau belum? Gue yakin belum. Ini kalau nggak dibongkar juga nggak kebongkar ini. Ini kan kasus besar. Jadi kalau Pak Menteri bilang sudah ditindak, saya tidak yakin sudah ditindak. Sertakan dong buktinya. Nih pelakunya sudah ditindak. Gitu aja Pak Menteri. Saya tantang. Sementara Pak Amran mengatakan dia masih menemukan minyak kita di pasar Lenteng Agung, LA. Dan beliau sendiri setelah dituangkan nggak sampai 1 liter. Jadi Pak Budi Santoso ini jangan sampai melakukan pembohongan publik, mengatakan bahwa sudah ditindak pelakunya. Jadi harus disertakan ini, pelakunya ditunjukkan siapa pelakunya. Karena perusahaannya beda-beda nih, nggak cuma satu nih. Kalau saya nggak salah ada 4 ya. Jadi tolong dikasih tahu karena mungkin saya nggak tahu ya. Jadi saya nanya nih Pak Budi ini, Pak Menteri Budi ini, mana itu yang memang benar-benar sudah ditindak? Karena ini luar biasa loh. Masa beginian aja lu mesti ngebohongin rakyat sih men? Lu bayangin aja ya. Nih coba kita bayangin. Misalnya ada 1000 botol, selisih 250 ml. Jadi berapa tuh korupsinya? 250.000 ml. Hah? Coba, itu baru 1000 botol dan gue yakin lebih dari 1000 botol, mungkin jutaan botol. Ini korupsinya udah terang-terangan. Negara jelas dirugikan ya. Kenapa sih para pejabat-pejabat kita itu pengennya bikin malaikat atid sibuk aja? Kan hal-hal buruk dicatatnya sama malaikat atid kan? Jangan dibikin sibuk dong. Gantian lah. Ada hal-hal baik juga lah yang Anda laksanakan. Kita menuntut ini diusut tuntas. Karena banyak yang tertipu lah. Kita tuh ya, orang Indonesia is a believer. Percaya kita. Apa kata pemerintah? Ini 1 liter. Ya kita percaya 1 liter. Tapi kita nggak pernah menyangka kita dibohongi. Itu yang dibohongin banyak loh. 1, ibu-ibu, mama, semuanya tuh yang beli. 2, negara beli. Yang untung siapa yang untung? Pertama, produsen minyak. Yang kedua, vendor botol. Tuh vendor botolnya tahu tuh. Dia mesti ditanya juga tuh si vendor botol tuh ya. Kan dia tahu tuh isinya bukan 1 liter tuh. Nggak mungkin dia bikin botol 1 liter kalau dia tahu sebenarnya isinya nggak sampai 1 liter. Tuh vendor botol tuh. Minyak kita, ndasmu. Dan ini harus segera ini harus diurus ya. Dan kemudian kebohongan lainnya apa? Terbongkar. Ada daerah yang makan bergizi gratisnya disunat dari Rp1.000 per porsi menjadi Rp8.000 saja. Dan kepala pelaksana MBG itu, saya lupa namanya siapa ya, itu bilang memang bervariasi harga itu. Ada yang di timur itu bisa sampai 40 ribuan. Nah ini tambah bikin bingung lagi nih. Ini gimana sih maksudnya? Ada 10.000, 40.000, 8.000. Jadi maunya berapa? Jadi maksudnya begini loh. Misalnya dipakai harga ya patokannya 10.000 itu di Jakarta. Berarti kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu atau di Jogja misalnya, itu 10.000 itu bisa lebih beragam lauknya dan memang jadi bisa lebih sederhana di Indonesia Timur. Tapi jangan begitulah. Maksud gue ada isu oplosan RON 9092 belum selesai. Ini kemudian muncul lagi ada minyak kita, produk pemerintah dijual masyarakat, katanya 1 liter ternyata tidak sampai 1 liter. Ada selisih 250 mili katanya ya. Terus ada lagi katanya program MBG dari 15.000 diturunin lagi 10.000. Sekarang ketangkap 8.000. What's going on? And I said, hey.
I said, hey, what's going on? And I try. Oh my God, do I try? Saya kebiasaan begitu ya. Jadi kalau emosi saya nyanyi. Saya emang vokalis band. Saya sampai hari ini juga masih ketua organisasi. Saya juga nggak ikut ormas tapi. Dan saya nggak punya gunung. Tapi saya kalau emosi ya saya nyanyi gitu. Jadi maunya apa sih pemerintah sekarang? Anda itu mau ngikutin VOC atau gimana nipu-nipu rakyat terus? Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tolonglah kita-kita ini jangan ditipu Pak. Hidup kita ini sudah kehidupan yang begini ini. Jadi tolong kita dibantu jangan sampai kemudian hal-hal begini ini terjadi lagi. Memang ada istilah darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Tapi itu levelan rakyat, bukan pemerintah. Ngambil tempe 5 ngaku 1, itu rakyat. Dan itu nggak semua rakyat begitu. Paling emang orang yang nggak punya duit, makan, ya, begitu bayar harga tempenya naik, udah terlanjur ngaku ngambil 5 yang ngakunya 1. Tapi pemerintah jangan begitu dong. Ngakunya seliter jadi 750 liter. Aduh enggak jadi 750 ml enggak oke tuh. Jadi jangan sampai pemerintah ikut-ikut darmaji ya. Dahar 5 ngaku hiji itu. Enggak baik ya. Dan ingat, pada saat Anda jadi pejabat, pada saat Anda jadi pemerintah, setiap jengkal nafas Anda itu ada nafas rakyat. Rakyat sumbang nafas ke pejabat, rakyat kasih darah ke masyarakat melalui pajak. Jadi kalian itu yang gaji ya rakyat. Jadi jangan begitu-begitulah. Masa yang nggak gaji dibohongin. Ya, tetap di Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio jam 19 setiap Senin sampai Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.